Dipersilakan duduk kembali. Salam. Horas Madihita Sudi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersukacita
merayakan Kristus yang telah bangkit, menang mengalahkan maut. Sengat maut tidak berdaya lagi atas hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu di dalam semangat kuasa Kristus yang mengalahkan maut. Terimalah salam dari kami. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Jika kita percaya pada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, maka kita juga akan dibangkitkan kelak bersama dengan Kristus. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 90 ayat 1, 2, dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut
Oleh karena kematian-Mu, Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus minggu ini tertulis dalam Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan, melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Si
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Dari jalan Tuhan. Kami mengaku bahwa kami acap kali hanya mencari, memerhatikan hal-hal duniawi, seperti kekayaan, punya banyak keturunan, dan kebesaran diri. Kami kurang sungguh-sungguh mencari kerajaan sorga. Terangilah mata iman kami ya Tuhan, agar kami lebih dahulu mencari kerajaan dan kebenaran-Mu, dan kami yakin Tuhan menambahkan segala yang kami butuhkan. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bahagia
Refleksi Paskah. Dia akan mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari antara berbagai hal yang ditakuti manusia di dunia ini, kematianlah yang paling menakutkan. Karena kematian itu mengerikan. Dia memisahkan seseorang dari yang dia kasihinya, memisahkan suami dari istri, dan sebaliknya, anak dari orang tuanya, demikian juga seseorang dari sahabatnya. Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan sengat maut. Karena kemenangan Kristus atas maut, maka kita juga akan dibangkitkan kelak bersama dengan Kristus. Kita melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dalam perjalanan hidup kita, banyak hal yang membuat kita takut. Antara lain, penyakit yang tidak kunjung sembuh, kesulitan yang tak kunjung berakhir, pendapatan tidak seberapa, sementara kebutuhan hidup semakin mahal harganya, ancaman pelaku kejahatan yang makin merajalela dan tidak mengenal waktu, persaingan usaha yang makin tidak sehat dan hanya mementingkan diri sendiri, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Di tengah keadaan hidup sedemikian, firman Tuhan menyapa kita hari ini. Dia akan mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut, biarlah Tuhan yang mendahului dan memimpin kita melakukan kehendak-Nya. Jangan mendahului Dia karena kekuatanmu, kelihayanmu, dan kepintaranmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, Engkaulah yang memimpin dan menjagai kami dalam perjalanan hidup kami. Mengapa Dia mendahului ke Galilea? Sebab di Galilea lah Yesus merubah orientasi hidup murid-Nya. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di sana Yesus membuat mujizat, air menjadi anggur, dan di sana Dia menjanjikan kepada murid-murid-Nya bahwa mereka akan melihat tanda-tanda mujizat yang lebih besar yang akan dilakukan Yesus. Pasca kebangkitan Yesus, di Galilea lah komitmen, iman, dan pengharapan mereka diteguhkan bahwa pekerjaan Tuhan Yesus di dunia bukan berakhir. Tugas misi para murid harus terus berjalan hingga ke ujung bumi. Para murid-Nya tidak dibiarkan dalam ketakutan dan keputusasaan. Maka Dia datang menyapa, jangan takut. Kebangkitan Yesus meneguhkan iman kita bahwa rencana Tuhan tidak dapat dihentikan oleh maut. Walaupun kita menghadapi pelbagai tantangan, hal itu tidak boleh memadamkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Orang berkhidmat berkata, seseorang bisa bertahan hidup tanpa harus kaya harta. Namun seseorang tidak akan mampu bertahan hidup tanpa pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yakinlah, Dia dapat melakukan jauh lebih besar daripada kita doakan atau pikirkan. Hendaklah kita juga menjadi saksinya, membawa pengharapan kepada orang yang putus asa, memberi penghiburan bagi yang berduka, berbela rasa bagi orang miskin dan tertindas, dan berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih, ada yang menetap dan nama yang Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Mazmur 118 ayat 14 sampai 21. Kita baca secara responsoria. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam perjalanan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom bagi kita semua. Warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Yang pertama, nama Minggu HKBP, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Paskah, yang artinya peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Warta yang kedua, pembaptisan kudus. Pada hari ini, Minggu 9 April 2023, di kebaktian minggu tadi jam 7.30 WIB, telah dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi satu orang anak yang bernama Asher Horatio Siahaan, putra dari keluarga Doli Heri Hebrian Siahaan, ibunya Nanda Teresia Zevanya Burusiagian dari Banjar Pondok Cabe Legoso. Marilah kita doakan supaya anak tersebut bertumbuh dalam penyertaan Tuhan Yesus. Warta jemaat yang ketiga, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 9 April 2023, telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Yuda Saud Monang Hutagaul SHMH, Ibu Yusika Natalia Borus Simbolon SE, bersama 3 orang anak mereka, 1 orang putri dan 2 orang putra dari Banjar Jurang Mangu Pondok Aren NPJ 1865. Pindah keanggotaan jemaat ke gereja HKBP Resort Serpong Distrik 21 Banten. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat yang keempat, kebaktian Paskah kedua. Pada hari Senin, besok 10 April 2023 pukul 10 WIB, gereja masih akan melaksanakan acara kebaktian Paskah kedua, agar kita dapat menghadiri acara kebaktian tersebut. Dihimbau kepada kor lansia dan kor perempuan untuk mengisi acara ibadah Paskah kedua tersebut. Warta kita yang kelima, kunjungan LHKBP Kebayoran Lama ke Panti Asuhan. Pada hari ini, Minggu 9 April 2023, setelah kebaktian Minggu siang, remaja dan Naposo Bulung HKBP Resort Kebayoran Lama melaksanakan kunjungan kasih ke Panti Asuhan Parapatan, Jatinegara, Jakarta Timur, yang dipimpin oleh Pendeta Surya BM Lumbantoruan STH dan didampingi oleh Sintua JH Sinaga AKMAP dan Sintua Insinyur SS Sutasoid MT.
dalam rangka perayaan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang keenam, kebangkitan kaum perempuan atau Parheheon Paropuan. Dalam rangka Parheheon Paropuan, maka seksi perempuan HKBP Kebayoran Lama pada hari ini, Minggu 9 April 2023, mengadakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan semat bunga, dan pada kebaktian 7.30 WIB dan 10.30 WIB, dan menyampaikan kata sambutan dari pengurus Paropuan Huria. Kegiatan yang kedua, mengadakan acara bazar untuk penggalangan dana pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Warta yang ketujuh, Retreat AMA Sedistrik 8 DKI Jakarta. Sesuai program kerja AMA Sedistrik 8 DKI Jakarta, akan dilaksanakan kegiatan retreat AMA pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 15 sampai dengan 16 April 2023 di Villa Kinasih Bogor. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka diundang 2 orang AMA Huria, ketua dan sekretaris atau bendahara AMA Huria, untuk mengikuti acara retreat tersebut. Warta Jemaat yang ke-8, Sermon Lansia. Pada hari Rabu 12 April 2023 pukul 9.30 WIB, di gereja akan diadakan sermon pengumuman lansia HKBP Kebayoran Lama yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Dihimbau kepada seluruh pengumuman lansia untuk menghadiri acara sermon tersebut. Warta yang ke-9, Sermon Inahana. Pada hari Selasa, 11 April 2023 pukul 10 WIB, di gereja akan diadakan Sermon Inahana HKBP Kebayoran Lama yang dipimpin oleh Pendeta Surya BM Lumban Toruan STH. Dihimbau kepada seluruh pengumuman Inahana untuk menghadiri acara sermon tersebut. Warta Jemaat yang ke-10, Majelis Purna Bakti. Pada hari Rabu 12 April 2023 usai sermon Parhalado, akan dilaksanakan acara perpisahan atau matading hata kepada Majelis Purna Bakti Amang Sintua Yos Osmar Maluhut Simanjuntak yang melayani di Banjar Ciputat sekitarnya dan Pondok Cabe Legoso. Pada hari Minggu mendatang 16 April 2023 di kebaktian pagi pukul 07.30 WIB akan dilaksanakan acara pelepasan Majelis Purna Bakti tersebut. Warta yang ke-11, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat HKBP Kebayoran Lama mengucapkan terima kasih kepada yang pertama kepada Bapak Insinyur Timbul Manahan Pasaribu MM, Ibu Dr. Anda Roslanda Mayanti Boruh Tajulu, yang telah menyumbangkan berupa infokus merek Epson. Yang kedua, ucapan terima kasih yang kedua kepada Panitia Tahun Profesional dalam Penata Layanan, Parhalado, dan jemaat yang telah menyediakan roti dan air mineral serta anggur untuk perjamuan kudus. Ucapan terima kasih yang ketiga kepada pengumuman perempuan yang telah menyediakan konsumsi di kebaktian Buha-Buha Ijuk. Ucapan terima kasih keempat kepada Naposo Bulung dan remaja atas partisipasinya menyiapkan obor dan lilin pada kebaktian Buha-Buha Ijuk. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat yang kami bacakan. Warta yang tidak kami bacakan dapat kita baca di buku warta yang ada pada kita masing-masing.
Sekarang kita sampailah diberikan waktu menyampaikan kata sambutan dari pengurus seksi perempuan. Dipersilakan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat siang bagi kita semua. Selamat Paskah yang pada saat ini sedang beribadah di gereja maupun sedang beribadah di rumah atau live streaming. Atas kemurahan Tuhan, hari ini merupakan hari yang berbahagia karena kita merayakan Paskah pertama. Peringatan atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ketiga sesudah kematiannya, sekaligus hari ini menjadi momen yang indah bagi kaum perempuan karena dijadikan juga sebagai pesta Parheon perempuan. Yang kami hormati dan kami kasihi Amang Pendeta Surya Lumbantoruan, Amang dan Inang Parhalado aktif dan semua jemaat yang hadir pada saat ini. Sebagai tanda rasa sukacita, kemarin Sabtu 8 April 2023 pukul 10 WIB sampai selesai seksi perempuan Huria mengadakan kerja bakti di lingkungan gereja istimewa di bagian ruangan penyimpanan buku-buku agar kembali tersusun rapi dan bersih. Hari ini juga pada ibadah pagi jam 7.30 dan ibadah siang 10.30 diadakan semat bunga yang hasilnya akan diserahkan kepada Huria untuk pembangunan rumah dinas pendeta. Pada waktu mendatang juga kami berencana akan mengadakan basar untuk penggalangan dana yang hasilnya akan diperuntukkan bagi pembangunan rumah dinas pendeta. Selanjutnya kami menghimbau agar teman-teman kaum ibu yang belum aktif sebagai anggota seksi perempuan Huria, apakah itu ibu rumah tangga atau wanita karier, mari ibu-ibu yang kami kasihi datanglah bergabung setiap hari Kamis dimulai pukul 17 WIB sampai selesai. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila semakin banyak kaum perempuan muda mau bergabung dalam wadah sermon ina perempuan, satu wadah tempat kita lebih jauh menelaah Alkitab, sharing, latihan core, dan bersama bekerja, berkarya, melayani sesuai talenta masing-masing, dan itu semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan karena sudah muncul atau hadir di kesermon perempuan pada hari Kamis wajah-wajah baru, ada dari Pardijabu, Niparhalado aktif, ibu rumah tangga dan ibu yang masih aktif bekerja. Seiring berjalannya waktu, kita berharap dan berdoa semakin bertambah anggota baru yang masih muda, energik yang akan membawa pembaharuan di tengah perkumpulan sermon perempuan HKBP Kebayoran Lama. Demikianlah himbauan kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat Paskah, selamat merayakan Parheon perempuan. Tuhan memberkati. Horas Mauliate.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah. Kurang semangat Ambang Inang. Kurang tidur tadi ya. Selamat Paskah. Terpujilah Tuhan yang sudah bangkit untuk saya, untuk saudaraku sekalian, dan untuk kita semua orang yang percaya. Kita disapa firman Tuhan, yaitu dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jikalau hari ini minggu pertama, minggu Paskah, atas sukacita yang luar biasa daripada Tuhan, penyelamatan yang sudah dilalui atas penderitaan, atas perbuatan kita, dan saya bertemu dengan saudara dalam keadaan sehat dan sukacita dengan penuh rasa syukur. Saya mau bertanya, apakah dan bagaimanakah respon imanmu detik ini? Apakah minggu-minggu yang lalu dan minggu ini berbeda? Mungkin kita bisa menjawabnya secara personal dalam diri kita masing-masing. Tetapi dari bentuk cinta kasih Kristus yang nyata yang kita terima untuk kita masing-masing, seharusnya kita merasakan peningkatan akan iman, peningkatan akan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai juru selamat kita. Dan itulah hari ini yang kita rayakan peristiwa akan kebangkitan Tuhan Yesus daripada kematian. Amang Inang, ketika kita mengatakan grafik iman saya Amang biasa saja, itu ternyata orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen, tetapi Kristen pasif. Kristen pasif yang hanya atau yang tidak memahami dan tidak mengerti siapa sesungguhnya penyelamatnya. Penyelamat kehidupan, penyelamat diri kita masing-masing di dunia ini. Dan ternyata kita belum mengenal siapa kita di hadapannya. Oleh karena itu Amang Inang, ketika Kristen pasif yang tadi, kita masih dalam belenggu gagal paham tentang siapa Kristus. Kita masih dalam gagal paham dari sejak Dia datang ke dunia ini, perbuatannya dan juga cinta kasih-Nya untuk kita yang rela mati untuk menebus, menghapuskan segala dosa, supaya kita tidak lagi
mati dalam maut, tetapi mati dan hidup kembali sebagaimana Kristus mati dan hidup kembali. Orang Kristen seharusnya pucuk daripada imannya adalah Kristus itu sendiri, di mana kebangkitannya itulah yang paling utama sebagai iman orang Kristen. Andai saja kalau Kristus tidak bangkit, kita masih bertanya-tanya, apakah memang betul-betul dia itulah Tuhan? Apakah dia itu memang betul-betul sang juru selamat? Kalau kita melihat hanya dari segi mujizatnya, para nabi juga banyak melakukan mujizat. Tetapi kebangkitan Yesus dari kematian, hehe banasian hamatiani, ido unok ni haporseon ni hala Kristen. Inti daripada iman orang Kristen, sebagaimana dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Rumarma parjamitaun nami, laus rumarma haporsiamuna, dang marlapatan, mari suang. Sia-sia. Dan itulah penjelasan daripada Paulus. Dan hal itu juga yang dilihat oleh Paulus di jemaat Kolose. Mereka masih hidup dalam kehidupan yang Kristen pasif, karena dipengaruhi oleh gnostik, ajaran-ajaran sesat, yang dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran yang selalu mengandalkan logika. Kalau kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya, ribuan tahun yang lalu, jemaat Kolose tadi itu mengganggu pikiran mereka tentang kenyataan akan kebangkitan Kristus. Mungkin bisa kita telusuri atau cari tahu, Kolose itu di wilayah Turki sekarang lah. Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Kolose, di mana dia mendengarkan bahwasanya dari Epafras, orang-orang jemaat Kristus yang di Kolose, mereka masih hidup seakan hidup Kristen pasif. Sehingga Paulus, mitra kerjanya tadi, si Epafras, dia mengirimkan surat dari penjara kepada Tiklikus. Kalau kita lihat lagi di pasal berikutnya, mengingatkan mereka sebagaimana yang sudah dibina oleh Epafras, mungkin amang-inang. Epafras membuat komunitas orang Kristen di Kolose mungkin hanya secara kuantitas, jumlah yang banyak, tetapi belum kualitas. Sehingga Paulus memberikan pembekalan kepada jemaat di sana agar mampu membentengi, agar mereka mampu hidup secara aktif mencari kerajaan Tuhan. Jangan mau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat tadi, dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran yang membuat mereka tidak taat atau justru semakin menghindar. Oleh karena itu Paulus merasa kehidupan daripada jemaat Kolose, dia merasa terancam. Sehingga kalau kita ikuti dari pasal-pasal sebelumnya, Paulus membekali mereka supaya mereka mampu melawan dengan penyembahan berhala, mampu melawan dengan sunat jasmani, mampu dengan tentang makanan dan minuman, dan secara terkhusus tentang kenikmatan duniawi dan surgawi. Itulah pasal yang sekarang ini yang kita bahas.
Amang inang yang dikasih dalam Kristus Yesus, bahkan Paulus mengatakan semuanya itu adalah filsafat kosong, filsafat palsu, pengajaran palsu. Sehingga dia membekali, membentengi supaya mereka semakin kuat dan taat sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, agar mereka tetap aktif. Yesus sendirilah menjadi pokok keselamatan orang-orang yang percaya, dan itu adalah Paskah yang sekarang kita rayakan. Yesus Kristus itulah yang menjadi pokok keselamatan. Kurban yang paling istimewa untuk menyelamatkan kita masing-masing. Amang inang, kalau kita lihat dari latar belakang dengan perayaan Paskah yang selalu kita rayakan setiap tahunnya, kalau kita kilas balik dalam perjanjian lama pada masa bangsa Israel, mereka merayakan Paskah ketika mereka keluar daripada pembuangan dari perbudakan Mesir. 400 tahun lebih lamanya mereka diperbudak. Dan Allah mengajari mereka dengan memberikan persembahan kurban domba, di mana darahnya dibuat di pintu rumah sebagai pertanda bahwasanya itulah rumah daripada bangsa Israel. Dan mereka bebas dari perbudakan itu, perbudakan penjajahan dari manusia, yaitu bangsa Mesir. Dan sekarang kita bebas, dibebaskan, keluar dari belenggu dosa, bukan perbuatan dosa. Inti dosa itu belenggu dosa. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Itulah kurban khusus, yaitu Yesus Kristus. Dan itu yang kita rayakan Amang Inang sampai detik ini dan sampai selama-lamanya. Yang pertama dan yang terakhir. Oleh karena itu Amang Inang, ketika kita orang-orang yang diselamatkan, berarti kita adalah orang-orang yang percaya. Berarti kita adalah orang-orang yang menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tetapi kalau kita masih memperlihatkan kehidupan kita secara pasif, mari suang ma pakat tidak konote di hapor siote. Dan marlapatan. Ternyata kebangkitan Yesus itu hanya seremonial. Belum kita perlihatkan baik di tengah keluarga, antara orang tua dengan anak, sosial kita, ataupun lain sebagainya. Tetapi Paulus mengajak kita di sini melalui nats ini supaya semakin paham, mengerti hidup sebagai orang Kristen yang aktif. Makanya Amang Inang, kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah. Kalau kita perhatikan kata carilah, berarti harus aktif. Bergerak, mencari, bukan menunggu. Berarti kita harus merubah dari pasif menjadi aktif. Melalui apa? Melalui iman. Mencari kerendahan hati yang sudah diperlihatkan Tuhan semasa hidupnya. Mencari setiap belas kasihan yang sudah dia perlihatkan. Mencari kemurahan hati yang sudah dia perlihatkan. Mencari pengajaran dan keteladan hidup yang sudah dia perlihatkan semasa hidupnya di dunia ini. Dan Kristus itulah yang di atas, itulah yang tadi, di mana Kristus ada, di surga. Berarti kita menginang, hidup ini harus merujuk dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu makanya selalu kita mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tetapi kenyataannya, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Kenapa? Karena kita masih ingin mencari kenikmatan duniawi. Sehat doa Amang. Sehat Amang. Alekat tong dorang sehat. Ya kan?
Dan hal-hal kalimat-kalimat seperti itu masih hidup dalam Kristen pasif. Sehatnya namang. Katong ini masih sehat. Belum disyukuri dengan kenikmatan kesehatan yang diberikan Tuhan. Masih diukur dengan materi. Itu makanya di ayat berikutnya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya ulangi kembali, rujukannya dari atas ke bawah. Di bumi ini, dari sorga ke bumi, bukan dari bumi ke sorga. Amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu makanya ketika kita masih hidup dalam belenggu dosa dan kenikmatan duniawi, yang dimana kalimat tadi, jadilah kehendakmu di sorga seperti di bumi, makanya kita berbuat baik pun supaya, kita beribadah pun supaya, kalimat atau kata supaya itu masih ada dalam benak kita. Amanginang, saya mau ibadah supaya diberkati Tuhan. Amanginang, saya mau ingin berbuat baik supaya diberkati Tuhan. No. Tetapi karena sudah lebih dulu Tuhan memperlihatkan keselamatannya kepadamu, sehingga kamu mampu berbuat baik. Dan rasa syukurmu, ibadahmu, perbuatan baikmu, itulah implementasi daripada rasa syukur atas apa yang sudah Tuhan perlihatkan lebih dulu kepada kita masing-masing. Jadi kalau boleh, ketika kita berbuat baik, beribadah, saya harap kata supaya itu jangan lagi. Tetapi aku datang ke sini karena Tuhan sudah menyelamatkanku. Aku mampu berbuat baik. Aku bisa menolong seseorang. Aku bisa memberikan bantuan yang baik. Memperlihatkan apa yang kuterima dari Tuhan. Karena Dia lebih pertama, lebih dulu memberikannya kepada saya. Harus itu. Sehingga tidak ada lagi rasa kesombongan. Ala niaudui. Karena akunya itu. Kalau bukan karena aku, dan seterusnya. Amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus. Maka ketika kita tidak mau aktif, tidak mau mencari sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat yang pertama ini, carilah, pikirkanlah perkara yang di atas. Kita masih hidup dengan seperti di ayat yang kelima, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu makanya sampai sekarang masih banyak yang korupsi. Masih banyak yang suka-suka hati dengan kekuasaannya. Yang masih banyak dengan suka hati dengan melontarkan kata-kata kepada orang-orang yang lemah. Menindas orang yang lemah dan lain sebagainya. Amanginang, kita diajak dalam perayaan Paskah atas kenikmatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Hingga detik ini, supaya kita membangkitkan iman kita lebih unggul lagi, supaya terlihat jelas dari perbuatan kita, dari ibadah kita. Karena kita sadar, Tuhan itu yang lebih pertama menganugerahkannya kepada saya, kepada kita. Tanpa terkecuali bagi orang-orang yang percaya. Maka di do dihalak Batak dapat naniluan jumpa na jinalahan. Itu teh. Apa maksudnya? Itorlas doroha ketika kita apa yang kita cita-citakan di dunia ini langsung dapat. Hamoraun hasangapun hagabeyon. Itu masih sebagai orang Batak kita ukuran akan kebahagiaan tadi. Tetapi kita harus mengingat dan jangan lupa bahwasanya jumolo malului hamu harajaun di bata dungi tabahon otamu kode. Las dia deodoi kan di bukit de pitoras 20 siai. Songon tersurat di Matius 6 ayat 33.
Jangan dibelenggu kalimat yang mungkin amang inang kita sering dengar. Amang paditanami. Uang bukanlah segalanya. Tetapi segalanya butuh uang. Betul. Tetapi kita jangan lupa. Kita bisa menstopkan kapan butuh uang, kapan tidak butuh uang. Kita bisa memanage. Kapan kita butuhkan atau kapan tidak butuhkan atau tidak perlu sama sekali. Tetapi firman Tuhan, kasih karunia Tuhan, apakah kita masih bisa menstopkannya? Enggak. Harus tetap fokus, harus dengan inti yang paling pertama. Rikot dohe pengakaman rikot doha sangapon. Hamorado hagabeon, alai rumikot do perjolo, hata ni debata, nang pabahinan na perjolo natajalo satu nuai. Oleh karena itu amang inang, supaya hidup di dunia ini, haruslah kita keluar dengan baik. Dengan cara apa? Hatawan ni diri, pangarajaw ni diri, penguasaan diri. Sebagaimana yang dikatakan di Timotius itu. Penguasaan diri. Asa unang marisuang supaya tidak sia-sia kematian dan kebangkitan Yesus itu untuk menyelamatkan kita. Dan supaya kita pun tidak sia-sia menyerukan, aku percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita lihat amang inang, kalau kita ikuti masa-masa penderitaan Yesus, Yudas Iskariot, kenapa dia? Dia dibelenggu dengan dosa dan kenikmatan duniawi. Menjual Yesus dengan uang. Pada akhirnya kenapa? Dia menyesali, tetapi dia tidak kuat iman sehingga dia manikot, gantung diri, bunuh diri. Oleh karena itu amang inang, penguasaan diri yang diajarkan oleh guru Yesus itu sendiri kepada murid-muridnya, dan sekarang melalui Paulus, dan sekarang melalui kebangkitan Yesus, kita ini harus semakin mengerti dan paham. Terima kasih Yesus, Engkau menebusku dengan cuma-cuma. Kita bayar? Tidak. Tetapi dengan pengakuan dan juga hidup yang baik. Saudaraku, marilah kita merubah diri. Merubah diri untuk lebih baik. Dari gaya hidup yang lama, dari manusia yang lama menjadi manusia baru. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah kasih karunia melalui kebangkitannya. Yaitu apa? Bangkit imanmu. Bangkit percaya dirimu bersama dengan Yesus. Bangkit akan semangatmu. Bangkitlah akan perbuatanmu dengan pondasi firman Tuhan. Dan sekarang ini kan kita merayakan kebangkitan atau parheheon ni perempuan. Cantik-cantik memang orang inangnya ya. Terpujilah Tuhan. Semuanya itu atas kasih karunia Tuhan. Mereka mengerti dan mensyukuri parheheo perempuan. Perempuan orang yang pertama melihat kebangkitan Yesus. Mertua mahamua kainong aka perempuan. Na perjulo mamering Yesus. Harus itu menjadi rasa syukur kita. Sebagaimana rasa sukacita daripada kaum perempuan yang merayakan pareheon hari ini. Alani doa kamang akainang lumuwi dia makamanami. Nikmatilah kecantikan orang inang perempuan, kaum perempuan di gereja kita sekarang ini. Karena besok-besok di rumah belum tentu secantik ini. Belum tentu. Yang paling utama, keceriaan dan sukacita mensyukuri dari Tuhan kepada kaum perempuan. Ya harus ngoni masa. Ada seorang suami istri, sepasang suami istri. Si istri mengatakan demikian. Bang, kenapa kamu dulu nggak ngasih tahu kalau kamu miskin? Kamu hanya menggoda aku dengan
Dek, kamu itu cantik sekali. Kaulah jantungku, kaulah bulanku, kaulah segalanya. Padahal kenyataannya kamu miskin. Nah, itu jawabannya. Kan kemarin saya ngasih tahu, Dek, kamulah segalanya. Salah paham, gagal paham istrinya atau si perempuan ini atas penyampaian daripada si lelaki tersebut. Oleh karena itu Mang Inang, kita juga jangan sampai gagal paham dengan hal itu. Ada pula yang mengatakan, ada uang abangku sayang. Gak ada uang? Abang? Amang tahi jugul lihamunah. Lah dia lusihamu. Itulah karakter-karakter orang yang masih hidup dalam pasif. Semuanya ditolak tolak ukurnya dengan hal duniawi. Belum merujuk kepada sorgawi. Sebagaimana yang selalu dan selalu kita doakan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Harus kita nyatakan itu Mang Inang. Supaya tidak sia-sia kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita lihat tadi dalam ayat ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa maksudnya? Kalau kita harus mati dulu tanpa penyelamatan Yesus. Kita mati dalam upah dosa yaitu maut. Tetapi kita mati dibangkitkan hidup kembali bersama dengan Yesus yang ada di dalamnya. Kita yang ada di dalamnya. Bukan dosa lagi. Bukan si iblis lagi. Tetapi Tuhan itu sendiri. Hidup oleh karenanya. Bangkit oleh karenanya. Itu makanya ketika kita dibaptis. Dimaknai dengan kita sudah masuk dan hidup dalam kematiannya dan kebangkitannya. Kita maknai ketika kita dibaptis, kita masuk dalam kematiannya dan juga kebangkitannya. Dan Paulus juga mengatakan demikian dalam kitab Rom ayat yang ke-6 sampai ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Berarti hidup kita ketika kita nanti mati tidak stop di sana. Tetapi Anda saudara-saudaraku yang terkasih, kita beroleh dan ditempatkan bersama dengan Dia di kerajaannya yang abadi. Amin. Harus kita imani. Oleh karena itu Amang Inang, Yesus memenangkan pergumulannya atas perbuatan saya, perbuatan Anda, perbuatan kita semua. Kita juga harus merenungkan dan mengalahkan serta memenangkan rintangan-rintangan dan tantangan-tantangan duniawi ini. Dengan cara yang tadi, dengan kelemah lembutan mencari kerendahan hati, mencari keteladan hidup atas pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Perbaharui dirimu. Tanggalkan gaya hidup yang lama. Hiduplah sebagai manusia yang baru. Sebagaimana biasanya kita tiap hari. Ketika kita sudah keringat, kotor baju, kita harus menanggalkannya. Supaya kita bisa memakai baju yang baru. Kita tidak mau memakai baju yang kotor. Langsung dilapis dengan baju yang baru. Kita tanggalkan dulu. Kita buangkan dulu. Kita bersihkan dulu. Baru kita pakai baju yang baru. Oleh karena itu Amang Inang, tetaplah bahagia sukacita bersama dengan Yesus. Yang menyelamatkan saudaraku yang terkasih atas belenggu dosa yang ada dalam kita. Jangan sampai diperhamba oleh duniawi, tetapi kita harus tetap fokus ke atas Yesus yang mengalahkan iblis, Yesus yang mengalahkan kematian, Yesus yang membangkitkan kita masing-masing. Selamat menerima keselamatan daripadanya. Selamat Paskah. Amin. Kita berdoa. Di dalam Kristus Yesus,
Kami puji dan sembah Engkau ya Allah. Yesus Sang Juru Selamat kehidupan kami yang menderita, yang mati, dan bangkit daripada kematian itu. Terima kasih, rasa syukur kami begitu sangat bersuka cita atas perbuatan, anugerah, kasih karunia yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Agar kami beroleh kehidupan yang kekal, tidak lagi mati dalam upah dosa kami yaitu maut. Tetapi kami mengakui Engkau mati dan bangkit. Kami juga mengakui akan Engkau bangkitkan, akan Engkau berikan kehidupan yang kekal kepada kami masing-masing yang menyatakan kepercayaan kepadamu, ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan bijaksana, penguasaan diri, mencari kerajaan surga. Tidak fokus dalam kerajaan dunia ini. Agar kami beroleh kehidupan yang kekal, agar kami beroleh mendapatkan sesuai dengan janji keselamatan yang daripadamu. Karena Engkau sudah menunjukkannya, memperlihatkannya lebih dulu, lebih awal. Sehingga kami mampu menjalankan kegiatan, aktivitas dan hidup kami. Dalam ibadah kami, dalam perbuatan-perbuatan kami yang lainnya. Atas pengajaran yang sudah Engkau terapkan lebih awal kepada kami. Terima kasih ya Yesus atas kebangkitan-Mu sehingga kami menerima keselamatan, tidak lagi mati dalam belenggu dosa. Oleh karena itu ya Tuhanku, Tuhan kami yang maha baik, kami juga sangat mensyukuri atas setiap ibadah dan pujian dari gereja-Mu HKBP yang ada di dunia ini. Terusnya kami gereja-Mu HKBP Lama. Berkati ya Tuhan seluruhnya jemaat-Mu. Dari yang terkecil sampai yang sudah paling tua. Agar tetap merasakan keselamatan daripada-Mu. Tetap menikmati kasih karunia dan juga anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Dan kami juga ya Tuhan mensyukuri atas anak kami Aser Horatio Siahan yang sudah menerima baptisan kudus tadi pagi dalam ibadah minggu pagi. Biarlah Engkau bentuk, Engkau berkati anak kami menjadi anak yang terberkati di tengah keluarga, di tengah gereja-Mu dan juga di negara kami. Agar dia tumbuh kembang dalam iman yang kuat dan juga rasa syukur kepadamu melalui orang tuanya. Demikian juga ya Tuhan, kami juga berdoa atas tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya kegiatan kunjungan Naposo Bulung ke Lama, ke panti asuhan yang ada di Parapatan, Jatinegara, Jakarta Timur, yang akan berlangsung hari ini, tolong berkati, lindungi, sertai dalam perjalanan dan juga kegiatan sampai selesai, sehingga penuh dengan sukacita bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di panti asuhan. Mereka sama dengan kami, mereka sama-sama, dan kami menikmati keselamatan daripada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kedatangan anak-Mu Naposo Bulung semakin membangkitkan iman, semangat dan juga keyakinan mereka percaya kepadamu ya Yesus. Demikian juga ya Tuhan, para puan yang ada di gereja-Mu ini yang sudah berlangsung hari ini ya Tuhan. Berkati setiap seksi para puan HKBP Lama supaya tetap menjadi berkat, tetap kuat dan mampu, penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat daripada-Mu. Mereka bisa melayani melalui nyanyi-nyanyian dan juga daripada seksi para puan tersebut, agar menjadi para puan HKBP yang menjadi pembawa teladan yang baik dan juga
perempuan yang terberkati untuk sekitarnya. Ya Tuhan yang Maha Baik, biarlah setiap program pelayanan Huria, distrik dan juga Hatopan, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar bisa terlaksana dengan baik, kelancaran, penuh dengan sukacita, dan penuh dengan percaya diri bersama dengan tuntunan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Demikian juga ya Tuhan dalam program pembangunan, Tuhan ajar-ajari panitia dan juga seluruh jemaat-Mu agar terlaksana dengan baik dan menjadi berkat sukacita di tengah gereja-Mu HKBP Kuala Lama. Demikian juga ya Tuhan, kami sangat mensyukuri atas anugerah yang Kau berikan kepada Amang Sintua Yos, Osmar Marluhut Simajuntak, yang sudah memasuki masa pensiun dari kepelayanannya Parhalado di tengah gereja-Mu HKBP Kuala Lama. Tuhan yang Maha Baik, walaupun Amang kami Sintua Yos pensiun purna bakti daripada pelayanannya, kami yakin dan percaya Tuhan pasti selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan dan kesehatan agar tetap menjadi parhalado yang baik di tengah keluarga dan di sekitarnya, dan itulah bentuk pelayanannya. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk setiap permohonan kami, tetapi kami juga sangat bermohon kepadamu ketika Engkau bangkit daripada kematian mengalahkan maut. Kami juga yakin dan percaya Tuhan pasti bisa mengalahkan, menghapuskan, membuang segala sakit penyakit daripada saudara-saudara kami, jemaat-Mu, jemaat gereja-Mu HKBP Kuala Lama. Pierre Perlindungan Panjaitan, Wendy Surya Marioso Silitonga, Sintua Dr. Anus GP Manihuruk, Nyonya Sintua GP Manihuruk, Nyonya Pegultom Putriani Kristina Borusiburian, Desripa Pasaribu, Sintua Evangelis Insinyur W. Manurung, Dr. Anus Ion BM Tampu Bolon, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Profesor PTD Sihombing, Sintua Insinyur MH Sihombing, Saha Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Saha Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Borus Rait, Tony Nahal Hutapea, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan. Baik di rumah ataupun di rumah sakit sedang perawatan, Tuhan yang Maha Baik, jamah tubuh mereka ya Tuhan. Tolong dan tolong kami ya Tuhan, agar kami sama-sama menikmati atas pemberian yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Sama-sama mensyukuri ya Tuhan, dan kami bisa berkumpul dalam persekutuan kami di gereja-Mu ini, ataupun persekutuan dalam ibadah kami yang lainnya. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, terima kasih banyak atas pemberian-Mu, anugerah-Mu kepada jemaat kami yang merasakan penambahan usia, yaitu ulang tahun kelahiran dan juga pernikahan. Tuhan yang Maha Baik, bentuklah mereka ya Tuhan menjadi orang-orang yang terberkati atas pencapaian yang mereka terima daripada-Mu. Dalam pertambahan usia tetap menjadi orang yang terberkati, membawa berkat dan menjadi sukacita bagi sekitarnya dan juga untuk keluarganya. Terpujilah Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu dan juga atas kuasa serta kebangkitan-Mu yang kami rayakan menjadi sukacita besar untuk kami. Masih banyak doa dan pengharapan kami. Engkau yang paling tahu, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih banyak, ampunkan kami dari segala kesalahan dan dosa kami, dan kami yakin Tuhan sudah mengampuni kami. Kristus Yesus, Juru Selamat. Amin. Kita mensyukuri kepada Tuhan melalui persembahan kita, dan kita bernyanyi. Sang Juru Selamat yang Maha
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu. Dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal. Karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pergilah dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.